Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana perhitungan luas lantai produksi dan luas lantai fasilitas. Nah, pertama-tama kalian harus mengisi terlebih dahulu dan tahu terlebih dahulu luas lantai bangunan sebenarnya UMKM kalian dalam sentimeter ya, karena di sini keterangannya sentimeter, jadi kalian dari ketiga ini harus mencantumkan sentimeter ukurannya. Misalkan ini UMKM-nya yaitu UMKM penjahit. Nah, misalkan si panjang luas UMKM tersebut, luas lantainya itu 600 cm, lebarnya 500 dan tingginya itu 400. Yang nantinya dapat diketahui nih luas si sentimeternya itu dari panjang kali lebar. Nah, ini luas perhitungan ini didapatkan dari nanti perhitungan ini nih. Perhitungan ini jumlahnya itu dari ini. Jadi jumlah luas perhitungan ketiga ini. Yang nantinya kita dapat membandingkan si luasnya itu berapa perbandingannya dari luas yang panjang kali lebar tadi dikurangi ini jumlah total luas perbandingannya ada berapa. Nah, lalu kita masuk ke perhitungan selanjutnya, yaitu ini buat menghitung luas mesin jalan dan operator. Nah, misalkan ini misalkan ada mesin jahit. Mesin jahit ini diketahui panjangnya itu 15, lebarnya itu 30, tingginya itu 40. Ini berdasarkan aktual ya. Nah, lalu ini nih, kebutuhan mesin atau operator berdasarkan MPVC. Ini didapatkan dari perhitungan MPVC sebelumnya. Ya, misalkan ini nih, mesin jahit itu dari MPVC sebelumnya itu kebutuhannya itu diketahui 10. Nah, nanti kalian cantumkan nih di sini 10 seperti itu. Nah, untuk allowance kenapa lebar dan tingginya itu 0? Karena si mesin jahit ini pergerakannya itu cuman dari panjangnya doang, kayak mengulir-ngulir kainnya. Jadi ada tambahan nih biar si kainnya itu enggak acak-acakan nih. Jadi ada tambahan 10 cm begitu. Nah, setelah itu kita menghitung kebutuhan setelah allowance. Kebutuhan setelah allowance ini didapatkan dari panjang dimensi awal ditambahkan dengan panjang si allowance-nya. Nah, dari panjang ini ditambahkan si allowance-nya. Nanti dapat diketahui 25 cm. Karena ini allowance-nya 0, berarti perhitungan kesini juga bakal sama ya 30. Nah, lalu kita hitung nih total kebutuhan luas. Total kebutuhan luas ini didapatkan untuk mengetahui nih si jumlah mesinnya itu untuk 10 mesin harus berapa panjangnya atau lebar atau tingginya, total kebutuhannya. Jadi perhitungannya itu si panjang setelah kita mengetahui allowance-nya itu luasnya dikali dengan ini kebutuhan mesin. Nanti akan diketahui nih bahwa si luas panjangnya itu membuat mesin jahit 10 mesin itu adalah 250. Yang nantinya untuk luasnya kita dapat mengetahui nih. Kita dapat mengetahui dari perhitungan ini, dari panjang dikali lebar.
yang terus dibagi 100 seperti itu. Yang nantinya setelah itu kalian hitung juga mesin-mesin yang lainnya ataupun jalan dan operator. Sama ya perhitungannya. Untuk jalan kalian ukur jalannya, untuk operator kalian pergerakannya hitung juga seperti itu. Nanti itu bakal diketahuan nih si luasnya itu berapa, nanti disam dan didapat nih jumlahnya ini segini 1.500 yang nantinya kalian kesinikan, terus nanti kalian bisa dapat perbandingannya seperti itu. Oke, kita lanjut ke luas lantai fasilitas. Nah, luas fasilitas ini, si luas lantai kantor ini disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, ini didapat dari struktur organisasi UMKM kalian. Jadi kalian nanti harus lihat dulu struktur organisasinya. Misalkan di sini tuh ada owner dan sekretaris. Nah, owner dan sekretaris ini diasumsikannya ya owner itu paling utama ya, sekretaris kedua gitu. Nah, untuk lokasi ini A dan B, kenapa? Karena lokasi si owner dan sekretaris ini berbeda tempat. Tapi jika si lokasi owner dan sekretarisnya itu sama tempatnya, berarti diasumsikannya itu A-1. Seperti itu. Dan untuk yang lainnya juga. Tapi jika si sekretarisnya itu beda ruangan, ya B aja gitu. Nah, untuk meja dan kursi ini dilihat dari aktual ya, dilihat aktual apakah sudah oke atau belum. Maksudnya ini kalian searching dulu nih ke Google si meja dan kursi standar untuk owner itu berapa. Lalu kalian bandingkan dengan aktualnya apakah sudah terpenuhi ataupun belum. Dan kalau sudah terpenuhi ya kalian cantumkan saja si ukurannya. Tapi kalau semisalkannya itu belum terpenuhi, kalian bisa merekomendasikan ukurannya itu harus berapa. Nanti cantumkan. Untuk sofanya berapa, lemari arsip juga sama. Nah, kalau misalkannya itu gak ada sofa ataupun lemari arsip, kalian bisa dinolkan. Ini juga bisa ditambahkan dengan hal-hal lainnya yang ada di ruangan gitu. Ini semisal contoh saja. Yang nantinya kalian ketiga ini tuh disubtotalkan, disam. Nah, lalu ketahui nih jumlahnya itu berapa, misalkan 1, ini juga 1 gitu. Nah, untuk allowance, kenapa ini 0? Karena allowance di sini itu karena si ruangan si ownernya itu udah cukup gitu. Gak membutuhkan gak membutuhkan luas lagi, jadi udah cukup buat tempat owner. Nah, kenapa si sekretaris ini 40? Karena si ruangan sekretaris ini ternyata cukup kecil gitu, jadi membutuhkan tambahan luas. Ditambahkan allowance-nya yaitu 40, yang nantinya si jumlah luas ini didapatkan dari si allowance ditambahkan dengan subtotal. Lalu kalian disam untuk mengetahui jumlah luas keseluruhan si luas lantai kantornya berapa. Setelahnya, ini adalah luas lantai fasilitas lain. Ini untuk menghitung kayak WC, parkir, atau masjid, atau musola gitu. Nah, misalkan WC ini perhitungannya sama ya kayak yang di atas. Gitu. Nah, misalkan si WC ini panjangnya itu 2 meter, lebarnya 1,6. Jumlah fasilitasnya 1, allowance-nya dibutuhkan 10%, lebarnya ternyata dibutuhkan juga 10% gitu.
atau 10 cm ini 10 cm 10% yang nantinya si luas total ini didapatkan dari perhitungan si panjang luas utama dibagikan dengan min 1 panjang allowance ini. Panjang luas utama dibagikan 1 min panjang allowance. Rumusnya ini langsung dikalikan lebar luas utama dibagi min luas allowance-nya. Nanti kita dapat mengetahui luas totalnya itu berapa. Setelah itu disamkan juga di sini untuk mengetahui luas total keseluruhan fasilitas lainnya. Nah, setelah kita mengetahui semua itu, kalian buat rancangan layout dari UMKM kalian. Karena kalian sudah mengetahui ya jumlah luasnya berapa, nanti kalian bisa membuat si rancangan layoutnya bagaimana, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.